teman-teman, selamat datang di BP Talks. Bersama saya, Ani Widyasari dengan NIM 29-2020-504 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan membawakan presentasi yang berkaitan dengan BIPA. Sebelum itu, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu adalah, apa saja fungsi dari bahasa Indonesia? Menurut teman-teman, mungkin bahasa Indonesia ya hanya sebagai sarana komunikasi dan sebagai bahasa persatuan. Contohnya, jika dua orang yang berasal dari daerah berbeda bertemu, di sini bahasa Indonesia memegang peranan penting supaya mereka dapat berkomunikasi. Namun, bagaimana jika orang yang bertemu ini berasal dari negara yang berbeda, namun mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia? Mungkin terdengar tidak mungkin, karena bahasa internasional kita adalah bahasa Inggris dan bukan bahasa Indonesia. Tapi tahukah teman-teman, jika saat ini bahasa Indonesia semakin populer dan mulai dipelajari di berbagai negara dari seluruh belahan dunia? Kok bisa ya? Menurut artikel yang saya baca, yaitu dari Indonesia Baik, salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia semakin populer adalah karena program BIPA yang semakin meningkat. Dan di sini saya berkesempatan untuk ikut serta dalam program BIPA tersebut. Program ini diselenggarakan oleh dosen saya dalam bentuk kelas kolaborasi. Dan judul dari prestasi saya kali ini adalah Bahasa Indonesia sebagai Jembatan Kolaborasi. Selama 3 minggu saya mendapat pengalaman kolaborasi dengan mahasiswa yang berasal dari Guangdong University of Foreign Studies yang berasal dari Tiongkok. Pengalaman ini tentu saja menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus menantang karena kami sebagai penutur asli secara tidak langsung juga akan mengajarkan tentang bahasa Indonesia. Dan di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah persiapan. Dalam awal persiapan, kami menentukan topik-topik apa yang akan kami bahas, dan kelompok saya saat itu menentukan topik permainan tradisional yang berasal dari Indonesia. Dan dalam mempersiapkan presentasi ini, kami harus memperhatikan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penggunaan media maupun elemen-elemen pendukung lainnya supaya mahasiswa dari Tiongkok ini dapat memahami apa yang kami sampaikan dan presentasi kami pun tidak terasa membosankan. Kemudian, keseimbangan. Kenapa keseimbangan ini penting? Tentu saja kita mengetahui bahwa kemampuan penutur asli dalam berbahasa Indonesia tentu saja berbeda dengan kemampuan penutur asing. Dan kami, sebagai penutur asli, diharapkan untuk mampu menyesuaikan diri kepada penutur asing, supaya komunikasi boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh saling belajar satu sama lain. Di sini saya mendapati artikulasi dan intonasi merupakan bagian yang tidak kalah penting. Kami sebagai penutur asli diharapkan untuk bersabar dan tidak buru-buru dalam menyampaikan sesuatu, sehingga mahasiswa Tiongkok ini boleh menyimak apa yang kita sampaikan dan memahaminya dengan baik. Kemudian, hal yang tidak kalah unik adalah logat, memperhatikan logat. Saat itu dosen pembimbing saya mengatakan tidak apa-apa untuk menunjukkan logat asli kita. Awalnya terlintas, kenapa logat itu penting? Bukannya yang penting bisa bertutur, mengucapkan dengan pelafalan yang pas, seperti itu? Ternyata tidak. Hal ini berkaitan dengan perbedaan budaya. Dan perbedaan budaya ini berpengaruh kepada logat. Dan logat tentu saja sudah menjadi bagian dari jati diri seorang individu. Dan tugas kami sebagai penutur asli dalam kolaborasi ini, kami diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mereka untuk dapat mengerti, oh seperti ini orang Indonesia dalam berkomunikasi, ekspresinya seperti ini, intonasinya seperti ini, dan mereka pun dapat mencontoh dan mempraktekannya secara langsung dalam kolaborasi tersebut. Dari seluruh pengalaman yang menyenangkan sekaligus menegangkan tersebut, saya dapat memahami bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berbahasa kita, baik
bagi penutur asing maupun penutur asli. Kemudian, dalam kolaborasi ini pun terdapat sesi breakout room. Sesi breakout room ini bertujuan supaya mahasiswa dapat berkomunikasi dengan lebih leluasa dan supaya komunikasi dapat lebih fokus. Dan ini membuat kami berlatih untuk tidak malu-malu dalam berkomunikasi satu sama lain. Dan sebagai calon guru sekolah dasar, saya juga menemukan beberapa tips dan trik dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada calon peserta didik saya nantinya. Kemudian manfaat dari keseluruhan kolaborasi ini, saya menjadi paham bahwa menjadi pengajar BIPA tidak hanya sekedar menjadi Google Translate bagi mereka. Namun, hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjadi seorang pembimbing dan juga kemampuan dalam meningkatkan kebahasaan seseorang. Dan di sisi lain, kita juga harus berbangga teman-teman, karena bahasa Indonesia kita menjadi populer dan diminati oleh banyak negara. Namun, akan terlihat miris jika generasi sekarang mulai tidak tertarik dengan bahasa Indonesia. Karena perkembangan globalisasi, muncul banyak istilah-istilah asing, atau mereka lebih berminat berkomunikasi dengan bahasa lain. Maka dari itu, tugas kita adalah melestarikan, mengembangkan kemampuan dan pengetahuan kita dalam berbahasa Indonesia, sehingga kita dapat mengajarkannya kepada penutur asing maupun penutur asli yang merupakan bangsa kita sendiri, supaya bahasa Indonesia tetap hidup dalam jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih.